Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yaitu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh pada manusia. Di sini, saya Herlina Setiarini, nomor absen 15, akan memaparkan pengertian dari sistem imun atau sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Sistem imun merupakan sistem yang mencegah terjadinya kerusakan pada tubuh dan timbulnya berbagai macam penyakit. Sistem imun yang baik dan mutlak sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Sistem tubuh yang optimal juga diperlukan untuk melindungi diri dari invasi mikroorganisme patogen. Melalui sistem imunitas tubuh yang optimal ini, tubuh tidak rentan terkena invasi mikroorganisme tersebut. Mikroorganisme ini banyak ditemukan di lingkungan kehidupan manusia, seperti protozoa, jamur, virus, dan bakteri. Sistem imun ini terdiri dari beberapa komponen penting, salah satunya yang kita kenal dengan sebutan leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini tersebar di beberapa bagian tubuh, seperti limpa, sumsum tulang belakang, dan timus. Dan leukosit ini akan bergerak ke seluruh tubuh kita dan memantau apakah ada bahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Mekanisme kerja dari sistem imun ini membutuhkan rangsangan dari makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Biasanya makhluk asing ini dalam bentuk mikroorganisme yang nantinya akan kita sebut dengan antigen atau imunogen. Apabila antigen masuk ke dalam jaringan tubuh, protein tubuh yang disebut dengan antibodi atau imunoglobulin akan dikeluarkan dan sel-sel yang disebut dengan sel T akan dibentuk. Kemudian, mikroorganisme yang telah lolos masuk akan mengandung antigen yang nantinya terjadilah proses respon imunitas untuk mencegah terjadinya timbulnya penyakit. Itu dia materi dasar dari pengertian sistem imun yang telah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ain Lutfia dari kelas 11 MIPA 4, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Fungsi yang pertama yaitu mempertahankan tubuh dari mikroorganisme parasit yang dapat masuk ke dalam sel inang. Bakteri parasit adalah bakteri yang hidupnya menumpang pada makhluk hidup lain. Biasanya, bakteri ini bersifat merugikan makhluk hidup yang ditumpanginya karena dapat menimbulkan penyakit. Misalnya seperti kolera yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae, TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Ketika virus menginfeksi seseorang, artinya virus tersebut menyerang sel-sel pada tubuh inang, sehingga virus bertahan hidup dan memperbanyak diri di dalam sel inang. Secara umum, ada 3 mekanisme respon imun dalam mengeliminasi infeksi virus. Yang pertama yaitu melalui antibodi. Sebelum masuk menginfeksi ke dalam sel inang, virus dapat disingkirkan oleh antibodi. Antibodi adalah suatu protein yang secara spesifik dapat mengenali antigen, termasuk virus, dan berikatan dengannya. Ikatan antibodi dengan virus akan membasmi virus dengan cara antibodi menetralisasi virus, sehingga virus tidak dapat lagi menginfeksi sel inang. Yang kedua yaitu mekanisme sitotoksik. Jika virus sudah masuk menginfeksi ke dalam sel inang, sel-sel sistem imun tidak dapat mendeteksi keberadaan virus tersebut, sehingga tubuh tidak tahu jika sel inang telah terinfeksi. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem imun memiliki suatu metode yang dapat memperlihatkan apa yang ada di dalam suatu sel dengan menggunakan suatu molekul protein yang dinamakan dengan MHC kelas 1, yang bertugas mempresentasikan potongan protein dari hasil produksi virus dari dalam sel ke permukaan sel. Yang ketiga, melalui interferon. Sel inang yang terinfeksi virus tersebut akan memproduksi dan melepaskan muatan protein yang disebut dengan interferon yang menghambat replikasi virus di dalam sel inang. Fungsi sistem imun yang kedua yaitu
melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan luar yang berasal dari tumbuhan dan hewan, misalnya seperti makanan tertentu, serbuk sari, rambut binatang, dan zat kimia seperti obat-obatan dan polutan. Sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan suatu zat yang dikenal dengan antibodi. Ketika seseorang mengalami alergi, maka sistem kekebalan tubuh akan membuat antibodi mengidentifikasi alergen tertentu sebagai sesuatu zat yang berbahaya, meskipun sebenarnya tidak. Zat yang berpotensi menjadi penyebab alergi ini disebut dengan alergen. Saat alergen masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun akan membentuk antibodi imunoglobulin E dan sel limfosit T yang bertugas untuk mengenali dan mengingatnya. Mekanisme ini bertujuan untuk berjaga-jaga apabila suatu saat terkena alergen yang sama. Sementara itu, antibodi akan mencari zat penyebab alergi dan menghancurkannya. Selama mekanisme ini berlangsung, pelepasan antibodi imunoglobulin E juga membawa histamin dan bahan kimia lain yang dapat memicu gejala alergi. Histamin dapat menimbulkan beberapa efek pada sistem tubuh sekaligus, mulai dari menurunnya tekanan darah, memicu gatal-gatal, menyebabkan gejala pilek, dan lain-lain. Ini sebabnya, gejala dari tingkat keparahan alergi bisa bermacam-macam pada tiap orang. Fungsi sistem imun yang ketiga yaitu menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan dalam penyembuhan luka. Yang keempat yaitu mampu menghancurkan sel kanker atau zat asing lain yang ingin menguasai tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang mampu menghancurkan sel kanker dinamakan dengan sebutan sel T jenis baru. Sel T ini berada di dalam darah manusia dan berfungsi sebagai pemindai. Misal terdapat ancaman yang perlu dihilangkan atau tidak. Sel T dapat menemukan dan membunuh berbagai sel kanker di laboratorium, termasuk paru-paru, kulit, darah, usus besar, payudara, tulang, prostat, ovarium, hingga sel kanker serviks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jidan Adlif ID, nomor absen 26 dari kelas 11 MIPA 4, ingin menjelaskan tentang pertahanan tubuh non-spesifik. Pertahanan non-spesifik yaitu satu pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi kulit yang sehat dan utuh menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh menyekresikan mukus sehingga dapat merangkap antigen, serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba. Zat kimia ini membentuk lingkungan buruk bagi beberapa mikroorganisme. Pembilasan oleh air, mata, saliva, dan urin berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi dan mengandung enzim lisozim. 2. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelangan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Makrofag dibedakan menjadi makrofag jaringan ikat, makrofag dan perkusornya atau monosit, dan sistem makrofag mengoneklus. Adapun proses-prosesnya sebagai berikut. 1. Membentuk sitoplasma pada saat bakteri atau benda asing melekat pada permukaan sel. 2. Sitoplasma tersebut melekuk ke dalam membungkus bakteri atau benda asing. Tonjolan sitoplasma yang saling bertemu akan melebur menjadi satu sehingga bakteri atau benda asing akan tertangkap dan dalam vakuola tersebut. 3. Lisosom yang memiliki kemampuan untuk memecah materi yang berasal dari dalam maupun dari luar akan menyatu dengan vakuola sehingga bakteri atau benda asing tersebut akan musnah. 3. Inflamasi atau peradangan. Apakah inflamasi itu? Mari saya jelaskan di sini. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang mana ditandai dengan munculnya kemerahan, panas, nyeri, pembengkakan, dan kehilangan fungsi lain-lainnya. Tujuannya yaitu untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan. Yang inti daripada itu memperbaiki serta mempersiapkan penyembuhan dan perbaikan jaringan.
4. Zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. Zat antimikroba terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus, dan komplemen, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pertahanan non-spesifik. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frela Marsyana Putri Witami, absen 10 dari kelas 11 MIPA 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan tubuh, lebih tepatnya pertahanan tubuh yang spesifik. Jadi, pertahanan tubuh yang spesifik ini berkaitan dengan sel limfatik. Sel limfatik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada sel B dan sel T. Kita akan membahas yang sel B terlebih dahulu. Sel B ini berfungsi untuk membentuk antibodi untuk melawan antigen. Nah, sel B ini biasanya ada di limfa atau biasa disebut dengan getah bening ya. Kemudian di nodus limfa atau kelenjar getah bening, dan di tonsil. Tonsil itu amandel. Kemudian sel B ini hanya bisa teraktivasi jika ada antigen. Jadi kalau nggak ada antigen maka tidak bisa teraktivasi. Sel B sendiri itu bisa terdiferensiasi dan tidak terdiferensiasi. Jadi yang terdiferensiasi ini maka akan menghasilkan sel plasma. Sel plasma ini berfungsi untuk memproduksi antibodi. Jadi sebenarnya yang memproduksi antibodi di sel B ini adalah sel plasma. Nah, untuk yang tidak terdiferensiasi ini akan menjadi sel B memori. Sel B memori ini hanya menetap di jaringan dan berfungsi untuk mengingat jika ada infeksi lagi. Oke, kemudian ada sel T. Sel T ini berguna untuk mengenali dan membedakan antigen yang spesifik. Sel T ini berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor. Nah, sel T efektor ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini berfungsi untuk mengenali MHC kelas 1. MHC sendiri yaitu Mature Histocompatibility Complex. Kemudian setelah ada sel T sitotoksik, ada sel T helper. Sel T helper ini berfungsi untuk mengenali MHC kelas 2. Nah, kemudian yang terakhir ada sel T suppressor. Sel T suppressor ini berguna untuk menekan sel B dan sel T. Jadi seperti namanya, suppressor ya, jadi menekan. Jadi setelah mengenal sel-sel yang berkaitan dengan pertahanan tubuh spesifik, kita akan masuk ke mekanisme pertahanan tubuh spesifiknya. Jadi pertahanan tubuh yang spesifik ini terbagi menjadi dua, yaitu humoral dan seluler. Kita akan membahas yang humoral terlebih dahulu. Oke, jadi kekebalan humoral ini itu diperantarai oleh antibodi. Jadi kekebalan humoral ini tuh membutuhkan antibodi sebagai perantara. Dan ini tuh melibatkan sel B. Jadi ketika ada patogen menginvasi tubuh, maka antigen akan dibawa oleh limfasit B di dalam nodus limfa. Jadi kalau ada patogen masuk ke dalam tubuh, kemudian antigen akan dibawa oleh limfasit B di dalam nodus limfa. Kemudian sel T helper akan mengaktifkan limfasit B. Nah, limfasit B ini kemudian akan membuat tiruan sel B. Jadi sel B ini akan mungkin digandakan. Jadi jumlahnya lebih banyak dan sel B yang terdiferensiasi akan menjadi sel plasma yang mengsekresikan antibodi untuk dibawa ke lokasi infeksi. Jadi antibodinya dibawa ke lokasi yang terjadi infeksi tersebut. Kemudian yang tidak terdiferensiasi akan menjadi sel B memori. Nah, sel B memori ini menetap di jaringan. Jadi ketika ada infeksi di tubuhnya itu sudah siap. Sel B memori ini juga dapat memicu sel plasma
melepas antibodi yang sudah tersimpan memorinya. Jadi tubuhnya itu nggak kaget lagi kalau misal ada infeksi yang sama terjadi gitu. Nah, setelah kekebalan humoral, kita akan masuk ke kekebalan seluler. Kekebalan seluler ini diperantarai oleh sel. Jadi seperti namanya, seluler diperantarai oleh sel. Nah, kekebalan seluler ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ekstraseluler dan intraseluler. Oke, kita akan membahas yang ekstraseluler terlebih dahulu. Ekstraseluler ini dapat terjadi ketika antigen dicerna oleh makrofag. Oke, gimana sih mekanismenya? Jadi antigen ditelan oleh makrofag, kemudian makrofag tersebut akan membentuk MHC kelas 2. Nah, MHC ini bergerak ke permukaan makrofag. Jadi MHC ini bergerak ke bagian luar makrofag. Kemudian MHC akan menangkap antigen dan membawanya ke permukaan makrofag dan kemudian akan memperlihatkannya ke sel T helper. Jadi antigen ini akan dibawa oleh MHC kelas 2, kemudian dibawa ke permukaan dan dilihatkan ke sel T helper ya. Nah, sel T helper ini kemudian akan mengaktifasi makrofag. Nah, makrofag yang sudah diaktifasi ini kemudian akan memfagosit mikroorganisme atau benda asing tersebut. Jadi makrofag yang sudah diaktifasi oleh sel T helper ini akan menelan mikroorganisme atau benda asing tersebut. Kemudian setelah ekstraseluler kita akan membahas intraseluler. Intraseluler ini terjadi bila antigen menginfeksi sel. Jadi, antigen akan menginfeksi sel tubuh yang sudah mengandung peptida virus. Kemudian, sel tersebut akan membentuk MHC kelas 1. Nah, bedanya dengan ekstraseluler tadi, kalau intraseluler membentuknya MHC kelas 1, kalau ekstraseluler membentuk MHC kelas 2. Kemudian, MHC akan bergerak ke permukaan sel. MHC ini akan menangkap peptida virus dan membawanya ke permukaan sel. Kemudian peptida virus yang sudah dibawa oleh MHC ini diperlihatkan ke sel T sitotoksik. Nah, kemudian mereka ini akan membentuk sebuah kompleks. Nah, kompleks ini tuh terdiri dari peptida virus, MHC kelas 1, dan sel T helper yang kemudian akan diaktifasi oleh CTL atau sel sitotoksik ya. Jadi CTL itu singkatan dari sel sitotoksik yang kemudian bisa terdiferensiasi dan tidak terdiferensiasi. Nah, yang terdiferensiasi ini akan menjadi sel pembunuh aktif yang bertugas untuk menghancurkan sel yang sudah terinfeksi. Jadi sel-sel yang sudah terinfeksi tadi dibunuh oleh atau dihancurkan ya oleh sel pembunuh aktif tadi. Oke, yang tidak terdiferensiasi itu akan menjadi sel T memori. Sel T memori ini berfungsi untuk menjadi respon imunitas ketika pajanannya berulang. Jadi kalau infeksinya berulang, tubuhnya itu sudah siap dan jadinya nggak separah yang di awal gitu. Pajanan itu infeksi ya, jadi infeksinya ini kalau berulang itu nggak akan separah yang di awal, jadi tubuhnya sudah siap dan tidak kaget seperti di awal. Sekian penjelasan mekanisme pertahanan tubuh yang spesifik dari saya. Apabila ada kurang lebihnya atau mungkin salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Weka Abiyahti, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi sistem imun. Untuk yang pertama ada faktor genetik atau yang biasa kita sebut dengan keturunan. Jika seseorang memiliki riwayat penyakit keturunan seperti diabetes, maka ia akan lebih beresiko untuk
mengidap penyakit tersebut daripada seseorang yang tidak memiliki garis keturunan penyakit diabetes. Faktor yang kedua yaitu fisiologis. Maksudnya seseorang dengan berat badan yang berlebih akan lebih rentan untuk terserang penyakit akibat sirkulasi darah mereka yang kurang lancar, sehingga racun dalam tubuh tidak bisa keluar dengan maksimal. Untuk faktor yang ketiga ada stres. Nah, stres itu kan mempengaruhi pola makan, siklus tidur, kemudian suasana hati, dan lain-lain yang bisa menurunkan jumlah sel darah putih sehingga berdampak pada jumlah produksi antibodi kita. Faktor yang keempat ada faktor usia. Semakin bertambahnya usia, sel-sel imun juga akan menurun aktivitasnya karena produksi protein untuk melawan virus juga akan menurun. Jadi semakin tua seseorang, maka semakin mudah orang itu untuk mengidap suatu penyakit. Untuk yang kelima ada hormon. Salah satu hormon yang diproduksi oleh pria yaitu hormon androgen itu memiliki peran untuk memperkecil resiko penyakit autoimun lebih baik daripada hormon estrogen yang dihasilkan oleh wanita. Yang keenam ada olahraga. Yang dimaksud di sini adalah olahraga yang teratur, bukan yang berlebihan. Kenapa olahraga yang teratur? Karena olahraga yang teratur itu bisa membantu meningkatkan aliran darah dan membersihkan racun dalam tubuh kita. Sedangkan olahraga yang berlebihan itu meningkatkan kebutuhan suplai oksigen sehingga memicu radikal bebas yang dapat merusak sel-sel di tubuh kita. Yang ketujuh ada tidur. Nah, tidur itu mempengaruhi sistem kerja hormon sitokinin yang mempengaruhi imun. Hormon sitokinin merupakan hormon yang berfungsi untuk pembelahan sel. Yang kedelapan ada nutrisi. Banyak sekali nutrisi yang diperlukan tubuh kita, terutama vitamin, mineral, dan protein itu harus tercukupi karena sangat diperlukan dalam pengaturan sistem imun. Hindari kolesterol yang tinggi karena dapat memperlambat penghancuran bakteri jahat dalam tubuh kita. Yang kesembilan ada racun tubuh. Nah, racun tubuh ini jika tidak keluar dengan maksimal, maka dia akan mengganggu kerja sistem imunitas tubuh. Racun tubuh ini bersifat toksik, yang artinya dia buruk bagi tubuh kita. Untuk yang ke-10, yang terakhir, yaitu penggunaan obat-obatan. Terutama obat antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan bakteri lebih kuat, sehingga sistem kekebalan tubuh akan gagal untuk melawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salifunas dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem di pertahanan tubuh. Gangguan pada sistem pertahanan tubuh ada 3, diantaranya yaitu yang pertama ada hipersensitivitas atau alergi, yang kedua ada penyakit autoimun, dan yang ketiga, yang terakhir ada imunodefisiensi. Untuk yang pertama adalah alergi. Alergi adalah reaksi dari sistem kekebalan tubuh manusia terhadap zat tertentu yang seharusnya tidak berbahaya. Reaksi tersebut dapat menimbulkan berbagai gejala seperti pilek, ruam kulit, atau bahkan sesak nafas. Zat yang dapat memicu respon alergi disebut dengan alergen. Pada kebanyakan orang, alergen tidak menimbulkan reaksi pada tubuh. Namun pada orang yang memiliki alergi terhadap alergen, sistem imun akan mengeluarkan reaksi karena menganggap zat tersebut berbahaya bagi tubuh. Reaksi alergi yang muncul pada tiap orang berbeda-beda, mulai dari reaksi yang ringan seperti bersin-bersin hingga reaksi yang berat yaitu anafilaksis. Reaksi alergi yang muncul juga tergantung dari jenis alergennya. Beberapa contoh alergen adalah debu, bulu hewan peliharaan, kacang, gigitan serangga, obat-obatan, atau ikan laut. Gejala alergi yang timbul pada tiap orang juga dapat beragam, mulai dari ringan hingga berat. Gejalanya bisa berupa bersin-bersin, hidung berair, mata memerah dan gatal, atau ruam kulit. Salah satu contoh alergi adalah alergi terhadap udang yang dialami seseorang ketika sistem kekebalan tubuhnya memberi respon tidak normal terhadap kandungan tertentu dalam udang. Alergi udang juga bisa menimbulkan berbagai gejala saat kambuh, seperti gatal-gatal, mata atau bibir bengkak, muntah, dan diare. Yang kedua
adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh. Sedangkan sistem kekebalan tubuh seharusnya berfungsi melindungi tubuh untuk melawan penyakit dan sel jahat seperti bakteri maupun virus. Penyebab penyakit ini adalah faktor genetik atau keturunan, faktor lingkungan, faktor perubahan hormon, dan karena infeksi. Adapun gejala-gejalanya adalah nyeri sendi, demam ringan, serta nyeri di sekujur tubuh. Salah satu contoh penyakit autoimun adalah rematik, yaitu penyakit yang menyerang sendi. Pada penyakit ini, sistem kekebalan tubuh menyerang sendi sehingga menimbulkan peradangan, pembengkakan, dan nyeri. Orang-orang yang memiliki rematik biasanya merasakan gejala seperti nyeri, kaku, dan bengkak pada sendi. Gejala-gejala ini dapat mengurangi rentang gerak tubuh. Jika tidak diobati, rematik dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen secara bertahap. Cara untuk mengatasi rematik adalah tidur yang cukup, olahraga teratur, menjaga pola makan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah imunodefisiensi. Gangguan ini adalah kondisi ketika kekebalan tubuh terganggu, sehingga tidak bisa melawan infeksi dan penyakit. Jenis gangguan ini dapat membuat tubuh mudah terinfeksi oleh virus dan bakteri. Gangguan ini bisa dimiliki sejak lahir atau didapatkan di kemudian hari. Contoh gangguan imunodefisiensi primer sejak lahir adalah penyakit granulomatosa kronis. Ada pula contoh gangguan imunodefisiensi sekunder adalah AIDS, kanker sistem kekebalan tubuh seperti leukemia, penyakit kompleks imun seperti hepatitis virus. Gejala-gejala umum dari gangguan imunodefisiensi adalah mata merah, infeksi sinus, pilek, diare, dan infeksi jamur. Orang dengan gangguan imunodefisiensi juga dapat mengalami sakit perut kronis. Mereka bahkan dapat mengalami penurunan berat badan seiring waktu. Perawatan untuk gangguan penyakit ini biasanya meliputi antibiotik dan terapi imunoglobulin. Obat antiviral lain yang bisa diberikan seperti amantadin atau obat disebut interferon digunakan untuk perawatan infeksi viral akibat gangguan imunodefisiensi. Sekian dari saya tentang gangguan sistem pertahanan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video presentasi kami mengenai sistem imun atau ketahanan tubuh. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pemaparan materi yang dinilai kurang tepat dan jelas. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.